Assalamualaikum. Hi everyone, welcome back again. Kali ini Nula Nova akan merangkum sebuah film berjudul Afterlife tahun 2009. Dan film ini sendiri akan diperankan oleh aktor Liam Neeson. Nah, kalau film biasanya kan si Liam Neeson ini perannya jadi protagonis tuh. Tapi di film kali ini beliau akan berperan menjadi sosok seorang psikopat loh gengs. Penasaran gak kalian? Oke deh, tanpa terlalu banyak spoiler di awal lagi, yuk kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Cerita diawali dengan sepasang muda-mudi yang baru saja mantep-mantepan, di mana wanita bernama Anna ini nampak seperti memikirkan sesuatu, dan hal ini tentu saja membuat Paul menjadi bete tuh. Anna yang bekerja sebagai seorang guru mulai menjalani aktivitas rutinnya sehari-hari, di mana hal ini nampak membuat Anna menjadi jenuh akan aktivitasnya. Dan karena Anna juga memiliki rasa cemas yang berlebihan atau yang disebut dengan anxiety disorder, maka mengharuskan Anna meminum sebuah obat untuk membuat dirinya tetap tenang. Sepulang dirinya mengajar, Anna bertemu kembali dengan salah seorang muridnya yang bernama Jack. Dan si Jack ini menanyakan kemanakah tujuan Anna ingin pergi. Yang mana tujuan Anna ini sebenarnya ingin pergi ke pemakaman guru les pianonya yang telah meninggal. Namun agar penampilannya berubah, Anna pun sempat mengecat rambutnya sebelum menghadiri ke pemakaman tersebut. Setibanya di pemakaman, Anna sempat bertemu dengan seseorang yang bernama Deacon. Ini dia orangnya. Yang mana saat Deacon melihat Anna, dia mulai memperhatikan gerak-gerik Anna dan terlihat merencanakan sesuatu. Singkat cerita, malam pun tiba. Paul yang masih merasa gelisah atas kejadian tadi pagi mengajak Anna untuk melakukan dinner, di mana tujuan Paul ini juga sekaligus ingin memberitahu Anna tentang kepindahan Paul untuk bekerja di kantor pusat. Namun kecemasan berlebihan Anna yang lagi-lagi kambuh justru membuat Anna menjadi salah paham sehingga mereka berdebat, yang mana Anna mengira jika Paul akan meninggalkannya. It's an incredible opportunity and I'd be crazy to turn it down. Fuck you. Dan tanpa diduga-duga, saat dalam perjalanan pulang, Anna yang dalam keadaan kacau membuat ia harus mengalami kecelakaan. Kemudian, Deacon yang ternyata berprofesi sebagai seorang perias mayat sedang bersiap untuk melakukan pekerjaannya dan akan merias seorang mayat yang ternyata mayat itu tak lain dan tak bukan adalah Anna. Namun tiba-tiba semua terhenti saat Anna membuka matanya dan mengatakan kepada Deacon jika ia merasa seperti belum mati. Tetapi Deacon dengan tegas dan memperlihatkan sebuah bukti otentik dari rumah sakit, di mana isi surat tersebut telah menyatakan jika Anna memanglah sudah mati. Dan Deacon juga mengaku kepada Anna jika dirinya memiliki kelebihan untuk berbicara dengan orang yang sudah mati, yang mana secara langsung ini juga menjelaskan kenapa Deacon bisa berbicara dengan Anna. Beautiful for your funeral. I'm not dead. Keesokan harinya, Paul yang merasa kalau Anna tak kunjung pulang, mulai merasa panik dan mencoba menghubungi ponsel Anna. Tapi sayangnya ponsel itu sudah dipegang oleh Deacon, yang mana Deacon dengan sengaja tidak mau mengangkat teleponnya Paul. Alhasil Paul pun memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya Anna. Tapi betapa terkejut rewasnya Paul saat diberitahu oleh ibunya Anna jika Anna telah mengalami kecelakaan dan sudah meninggal. There must be some mistake. Di sisi lain, Deacon yang mulai menjalankan aksinya dan akan mempersiapkan pemakaman Anna, tiba-tiba saja dikejutkan dengan bel yang berbunyi, dikarenakan ibunya Anna yang datang untuk melihat mayat anaknya. Dengan tenang, Deacon pun memberi semacam obat bius kepada Anna agar Anna dapat tertidur dan nampak terlihat memang sudah mati. I want to see her. Of course. This way. Who's going to take care of me now?
Setelah kepulangan ibunya, Anna yang sudah tersadar masih belum percaya jika dirinya sudah mati dan berusaha untuk bisa keluar dari tempat ini. Di mana saat itu juga Paul yang datang karena ingin melihat Anna dan yakin kalau Anna masih hidup sempat dihalangi oleh Deacon karena Deacon ini beralasan jika hanya keluargalah yang boleh melihat jasad Anna. Paul yang mendengar hal ini ya tentu saja membuatnya agak sedikit emosi dan tetap memaksa ingin masuk ke dalam. Sorry, it's not possible. You're not family. Anna Taylor's fiance. I do understand, Mr. Cole. You don't understand! Anna yang mendengar suara Paul memanggil namanya beberapa kali, tapi sayangnya Paul tidak mendengar sama sekali. Hingga akhirnya Paul yang merasa kesal karena nggak bisa masuk, bergegas meninggalkan tempat ini. Dan saat Anna bertemu Deacon, Anna yang sudah mulai curiga dengan gelagat Deacon mempertanyakan kepada Deacon apa alasannya tidak mengizinkan Paul masuk ke dalam. Dengan santai dan supaya Anna percaya, Deacon berkata, ya kalau lu udah mati, yang ada ntar kasihan tuh si Paul tambah sedih kalau ngelihat mayat lu yang sekarang kayak gini. Jadi lebih baik pas hari pemakaman aja ngelihatnya, biar bisa sekalian perpisahan. Gila ya gengs, jago banget deh ini si Deacon cuci otaknya. Only I can see you as you really are. You have to let go of the living just as I have to let go of you. Sedangkan Paul yang masih penasaran datang ke kantor polisi untuk menemui temannya agar mau meminta surat izin agar bisa masuk melihat jasad Anna. Tapi Paul juga menyempatkan diri mendatangi tempat di mana biasanya polisi menyimpan kendaraan yang habis kecelakaan. Yang mana saat Paul melihat mobil Anna, Paul kembali teringat tentang Anna hingga Paul berhalusinasi melihat Anna. Dan saat bertemu dengan temannya, Paul mengutarakan niatnya, namun sayang hal ini tidak mudah dilakukan. I always fuck everything up. Just show me a badge or something. I can't do that, Paul. Kembali bersama Anna, di mana Anna yang sudah mulai geram merencanakan usaha untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun Deacon yang mengetahui ini dengan santainya menanggapi kejadian ini dan kembali mendoktrin Anna dengan mengatakan jika Anna yang sekarang hanyalah sekedar arwah yang gentayangan. Di mana lagi-lagi saat Anna mendengar ini membuat ia kembali mengurungkan niatnya. I'm breathing. Maybe I was in some kind of coma. Because you're alive. Because I have a gift. Oh, am I a ghost? Is that why I'm here? Tapi keesokan harinya, Anna yang masih penasaran dan ingin pergi keluar, diam-diam mengambil kunci rumah Deacon dan kejadian ini sama sekali tidak diketahui oleh Deacon sehingga saat Deacon pergi keluar, Anna hampir saja bisa meloloskan diri dari tempat ini. Namun sayangnya, saat Deacon tersadar jika sudah kehilangan kuncinya, Deacon pun langsung panik sebab ia takut jika Anna berhasil kabur dan hal ini membuat Deacon guru musuh kembali pulang dengan buru-buru. Anna yang melihat sebuah telepon langsung menggunakannya dan menghubungi Paul. Tapi sayangnya Paul yang mendengar suara Anna malah mengira kalau dia lagi halu dan menutup teleponnya. Hello? Paul, Deacon yang melihat Anna murung gara-gara teleponnya ditutup Paul kembali memanfaatkan situasi ini dengan mendoktrin Anna lagi jika alangkah baiknya orang yang sudah mati tidak perlu repot-repot menghubungi orang yang masih hidup karena itu sama aja percuma, orang yang hidup nggak akan percaya dan mengira jika ini pasti ulah juri. Lalu agar Anna semakin yakin kalau dirinya sudah modar, Deacon menyuruh Anna untuk bercermin, yang mana saat Anna bercermin ini malah membuat Anna yakin kalau dia sudah jadi juri karena melihat penampilannya. It's time you finally accepted the truth. Namun kebohongan ini hampir saja nyaris ketahuan gara-gara ada embun yang keluar dari nafas Anna. Tapi dengan cepat Deacon pun langsung mengelap embun tersebut. Yang mana saat itu juga Jack secara tidak sengaja juga melihat Anna dan mengira jika itu adalah juri. Anna yang sudah percaya dan pasrah jika dirinya memang sudah mati, kini tiba saatnya Deacon untuk segera merias Anna dengan mulai melepas satu persatu pakaian Anna hingga Anna sama sekali tidak mengenakan selai benang pun alias bugil.
agar video ini nggak jadi dosa jariah dan nggak bikin kalian nafsu birahi, maka dengan ini terpaksa adegannya harus mimin sensor ya gengs. Paul yang semakin hari makin galau karena kematian Anna mendatangi sekolah tempat Anna mengajar untuk mengemas semua barang-barang Anna. Kemudian saat Paul hendak ingin pulang, Jack yang bertemu dengan Paul mengatakan kepadanya kalau semalam ia telah melihat Anna dengan lingerie berwarna merah. Paul yang udah magalau gara-gara belum bisa terima kematian Anna, terus ngadengi ocehan koskieu, malah jadi emosi dan tidak sengaja menampol banget si Jack sampai ngegubrak. In the window. Wearing a red dress. How dare you, you little fuck! You did it like honey! I'm so sorry. Sementara itu di kediaman Deacon, ia sempat dikejutkan dengan kedatangan seorang polisi yang mana tujuan polisi ini ternyata untuk melihat jasad adiknya. Dan saat dia melihat jasad Anna, ia langsung berpura-pura meminta waktu untuk bisa berkabung sebentar, yang padahal diam-diam si tangkurak ini ingin melihat kemolekan tubuh Anna. Do you mind if I have a couple of minutes alone with him? I'm sorry. Jack yang penasaran gara-gara semalam melihat Anna mendatangi Deacon untuk menanyakan apakah yang Jack lihat semalam itu jurik atau bukan. Dan Deacon pun menjawab, iya itu adalah juriknya si Anna. Lalu Deacon yang melihat jika Jack ini sepertinya punya potensi jadi psikopat juga kalau besar nanti, mulai mendokterin otak si Jack dan mengatakan seolah-olah kalau Jack memiliki kelebihan sama seperti dirinya, yaitu bisa melihat arwah yang sudah mati. Dan Jack yang mendengar ucapan seperti ini tentu saja menjadi yakin dan percaya atas perkataan Deacon. I can help you. I can teach you. Di sisi lain, Paul yang dalam perjalanan pulang tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan sebab ia teringat perkataan si Jack tentang Anna yang memakai lingerie merah, dan memang benar jika sebelum kejadian Anna memang memakai lingerie tersebut. Kemudian Paul kembali menemui Deacon dan menanyakan perihal perkataan Jack. Namun dengan santai dan polos, Deacon mengatakan kalau Jack mungkin saja hanya sekedar melihat arwah Anna karena Jack yang masih kecil jadi jiwanya masih murni, tidak seperti kalian yang otaknya suka traveling tuh. Namun Paul yang kekeh menerobos masuk ke dalam rumah Deacon dengan tujuan untuk bisa melihat jasad Anna, sedangkan Anna yang sudah dicuci otaknya sama Deacon dan tahu jika di depan pintu ada Jack, malah memilih ngajedok karena takut jika nanti Paul akan semakin sedih. Tidak menyerah, Paul kembali mendatangi temannya yang seorang polisi untuk mengeluarkan surat geledah, tapi teman Paul tidak mengiyahkan permintaan ini dan beranggapan jika Paul menjadi depresi karena belum bisa merelakan Anna. No. No. Paul, her car was wrecked. Remember, it's downstairs. She's not dead. You need to let go right now, Paul. Dan tibalah saatnya Deacon mempersiapkan Anna karena besok merupakan hari pemakamannya. Namun Anna yang sempat mengutarakan isi hatinya untuk bisa keluar sebentar membuat Deacon mempersilahkan Anna untuk melakukannya. Tetapi Anna yang sudah terlalu dicuci otaknya oleh Deacon menjadi berhalusinasi dan mengurungkan niatnya untuk melangkahkan kakinya keluar. The truth is, you're more scared of life. Singkat cerita, isuk pun tiba. Tibalah saatnya untuk pemakaman Anna, di mana kini jasad Anna sudah siap untuk diperlihatkan ke khalayak umum. Namun Anna sempat meminta untuk melihat wajahnya sekali saja, yang mana di sini Anna baru tersadar jika dia belum mati saat melihat embun di cermin tersebut. Namun sayang hal ini sudah terlambat. Saat waktu pemakaman tiba, Paul yang akan memberikan perpisahan kepada jasad Anna tidak sadar sama sekali jika sebenarnya anak ini masih hidup, yang padahal kalau Paul lebih jeli dan bertahan sedikit waktu lagi, maka kebohongan Deacon ini pasti akan terbongkar. Dan setelah pemakaman Anna selesai, Deacon yang mengabadikan foto Anna dengan menempelkan foto tersebut di dinding. Maka dari sini bisa kita lihat juga jika dari banyaknya foto yang menempel, bisa dipastikan kalau Deacon telah melakukan kegilaan ini sejak lama tanpa diketahui sekalipun. Dan apakah kalian pikir film ini sudah berakhir di sini?
Oh, tentu tidak lah, gengs. Karena ternyata pada malam harinya, Deacon yang mendatangi kediaman keluarga Anna menemui Paul yang sedang dalam keadaan ngoleang dan memprovokasi Paul dengan mengatakan agar ia segera menolong Anna jika tidak ingin Anna mati dalam keadaan terkubur hidup-hidup. Paul yang mendengar ucapan Deacon dengan emosi langsung bergegas untuk mendatangi kuburan Anna dan mengira jika ia berhasil menyelamatkan Anna. Namun pada kenyataan, ternyata ini semua hanyalah jebakan Deacon, sedangkan Paul sendiri ternyata sudah berada di rumah Deacon. Yang mana saat kejadian sebelumnya, Deacon dan Jack yang sedang menunggu di tepi jalan sudah merencanakan hal ini untuk menjebak Paul agar terlihat seperti mengalami kecelakaan. Dan kalau kalian jeli, kejadian ini juga sama seperti di awal, di mana dengan mobil putihnya Deacon dengan sengaja menyalip Anna sehingga Anna mengalami kecelakaan. Begitu juga dengan Paul yang kini sudah masuk ke dalam jebakan Deacon, di mana Deacon bisa kembali melakukan aksinya, tapi kali ini ia ditemani oleh Jack. Nah, gimana nih gengs? Menurut Mimin pribadi sih film ini benar-benar mind blowing banget ya. Dan film ini benar-benar gila deh asli. Karena awalnya Mimin sempat mengira kalau si Anna ini endingnya mungkin bisa lolos seperti film psikopat pada umumnya gitu. Tapi karena si Deacon ini terlampau jenius, sampai-sampai dia bikin si Anna percaya aja gitu ya kalau dia udah benar-benar mati. Terus si Jack yang bocah itu aja sampai percaya sama si Deacon. Edan dong, benar-benar jenius ya si Deacon ini. Oke deh, sekian dulu dari Mimin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dah. Wassalamualaikum.